Halo guys, gue Ray. Hari ini gue akan membahas sebuah headphone dari Edifier. Ini adalah Edifier W820NB. Headphone ini adalah sebuah wireless ANC headphone. Jadi secara spesifikasi dia udah mempunyai built-in active noise cancelling. Dan untuk harganya, menurut gue di Indonesia ini terbilang cukup menarik ya. Kalau di luar ini kalian bisa dapatkan di harga sekitar $85. Tapi di Indonesia dia dijual di harga sekitar 700 sampai 800 ribu. Kalau kalian berminat, link pembeliannya udah gue sertakan di deskripsi di bawah. Langsung aja yuk kita bahas apa sih yang ditawarkan dari W820NB ini. Gue akan mulai dari build quality dan desain headphone ini. Jadi ketika kita ngomongin soal desain, hal yang subjektif ya. Kalau gue suka dengan desain W820NB ini. Dia tuh mempunyai desain yang menurut gue simple tapi terlihat good looking. Warnanya full black, materialnya masih berbahan plastik, finishingnya terbilang rapi untuk harga yang ditawarkan. Dan untuk overall gue cukup suka dengan build quality dan desain dari W820NB ini. Kemudian kalau kita ngomongin sisi layoutnya, di bagian atasnya ada headband dan untuk busanya ini menurut gue masuk ke kategori medium. Dia bukanlah tipikal busa yang tebel banget, tapi dia masih cukup oke dan berasa cukup empuk buat menyangga kepala kita. Kemudian untuk ear cup-nya dia mempunyai bahan material kayak semi kulit gitu ya. Dan untuk ear cup-nya ini juga gue rasa dia empuk dan cukup nyaman. Untuk tipe headphone sendiri dia mempunyai tipe close back ya. Jadi basicnya dia akan nge-seal suara dari luar. Terus untuk fittingnya gua rasa ini masuk ke fitting over ear untuk telinga gua. Jadi dia bisa menumpu di kepala dan bukan di telinga gua. Kemudian kalau kita ngomongin sisi fitting, buat gue fittingnya ini terbilang cukup nyaman. Dia mempunyai berat yang gue rasa cukup ringan. Untuk klemnya juga nggak terlalu ketat. Dalam artian untuk di kepala gue masih mempunyai tipikal pressing yang cukup nyaman buat digunakan dalam jangka panjang. Dan dia juga udah ada axis buat di ear cup-nya ini. Jadi overall untuk fittingnya ini gue sempat pakai sekitar 2-3 jam. Gue nggak ada masalah sama sekali. Masih cukup adem dan cukup berasa nyaman. Dengan catatan gue pakainya di ruangan yang ber-AC ya. Tapi kalau buat di outdoor ada kemungkinan akan sedikit merasa panas karena ear cup-nya memang punya bahan semi kulit seperti ini. Kemudian untuk W820NB ini juga bukan tipikal foldable headphone ya. Jadi kalian nggak bisa melipat W820NB ini. Jadi kalau dari sisi kepraktisan paling simpel kalian hanya bisa seperti ini. Dia nggak bisa terlalu kecil untuk dilipatnya. Dan kalau kita ngomongin sisi layoutnya, untuk tombolnya berada di sisi bagian kanan. Di sini tombolnya ada 4 buah ya. Jadi yang bagian atas itu ada untuk pengaturan volume dan untuk tombol power. Untuk tombol powernya kalian harus hold sekitar 2-3 detik. Dan untuk di bagian bawah ini ada tombol pairing Bluetooth sekaligus tombol untuk kalian mengganti modenya baik dari mode ANC maupun ambient mode dan normal mode-nya. Kemudian untuk di bagian bawah juga terdapat charging port yang udah menggunakan USB Type-C. Kita bahkan bahas sedikit mengenai performance dari ANC dan ambient mode-nya. Kalau buat gue, buat sebuah headphone di bawah 1 juta, untuk performance ANC-nya gue sendiri udah puas. Jadi ketika gue menggunakan headphone ini, baik ANC off maupun ANC on, memang perbedaannya cukup berasa kalau buat pengalaman gue ya. Terutama kalau kalian sering mendengar noise-noise yang berada di ruangan. Seperti suara AC, suara TV misalkan, atau misalkan suara kipas di PC, di lighting, dan lain sebagainya yang ada di environment di ruangan studio gue ini. Ketika gue aktifkan noise cancellingnya, dia bisa menghilangkan noise-nya dengan sangat baik. Jadi gue bisa benar-benar merasakan silent untuk ruangan gue ini. Tapi memang ada beberapa suara yang nggak bisa 100% teredam ya. Seperti misalkan suara kendaraan, suara orang berbicara, atau suara human voice gitu. Dia memang masih berasa sedikit tembus. Tapi dengan kalian play lagu, suaranya sih udah hampir nggak kedengeran kok untuk environment. Jadi untuk noise cancellingnya berjalan cukup baik. Dengan ANC off sebenarnya dia udah mempunyai kekedapan yang baik ya. Karena untuk typical over ear seperti ini memang dia basicnya udah nge-seal suara dari luar. Tapi memang perbedaannya lumayan berasa kalau buat gua ketika ANC-nya di-on-in.
Kemudian untuk ambient mode-nya, buat gue juga ambient mode-nya berjalan dengan cukup baik untuk performance-nya. Dia seperti kalian tuh menggunakan headphone open back. Jadi memang ketika kalian menggunakan headphone open back, ketika kalian pakai, dia hanya akan sedikit aja mengurangi suara, tapi basicnya suara dari sekitar kalian tuh masih jelas terdengar. Feeling di ambient mode pada headphone ini tuh seperti itu. Jadi ketika gue aktifin, gue masih bisa mendengar suara orang ngobrol, suara TV dengan jelas, suara noise dari AC dan segala macem. Untuk performance ambience-nya, gue sendiri juga udah ngerasa di sini cukup baik. Kemudian di Edifier W820NB ini juga pastinya kalian bisa koneksikan ke aplikasi dari Edifier-nya. Tapi sayangnya di aplikasi tersebut tuh kalian hanya bisa melihat status sisa baterai maupun upgrade firmware dan lain sebagainya. Sampai hal yang paling penting yang bisa kalian akses adalah untuk merubah latency pada headphone ini. Tapi yang sedikit disayangkan adalah kalian nggak bisa mengcustomize equalizer, memilih preset equalizer, dan lain sebagainya yang biasanya tuh terdapat pada aplikasi Edifier ketika gue menggunakan lineup dari TWS Edifier. Jadi W820NB ini secara preset suara, kalian hanya bisa menikmati preset suara yang disediakan Edifier out of the box tanpa bisa kalian custom atau kalian pilih sesuai dengan kebutuhan kalian. Dan selanjutnya kita akan bahas sedikit mengenai spesifikasi dari Edifier W820NB ini, yang dimana untuk Bluetooth versionnya dia menggunakan Bluetooth versi 5 dengan kodek yang disupport itu berupa kodek SBC. Kemudian untuk driver sendiri dia menggunakan 40 mm dynamic driver. Untuk baterainya dia dilengkapi dengan kapasitas 400 mAh. Untuk playback time-nya, untuk ANC-nya on dia bisa bertahan hingga 29 jam. Dan untuk ANC-nya off dia bisa bertahan hingga 49 jam. Kalau kita ngomongin soal latency, buat gue W820NB ini udah mempunyai kualitas latency yang baik even out of the box atau dengan gaming mode-nya off. Karena gue lebih sering menggunakan headphone ini untuk sekedar nonton YouTube, nonton film, atau main game-game casual seperti Mobile Legends. Dengan kebutuhan gue tersebut, gue hampir tidak pernah menggunakan gaming mode-nya itu on. Jadi untuk latensinya, untuk kayak dialognya itu berjalan lancar, presisi, dan gue nggak merasa ada delay yang mengganggu selama gue menggunakan headphone ini. Jadi untuk overall penggunaan gue untuk latensinya gue nggak ada masalah dan terbilang sangat proper. Jadi sekarang sebelum gue masuk ke sound quality-nya, gue mau kasih denger dulu ke kalian mengenai performance dari mikrofon Edifier W820NB ini. Oke, sekarang kita tes ya mengenai kualitas dari built-in microphone Edifier W820NB ini. Silahkan kalian lihat sendiri mengenai kualitas suaranya. Jadi untuk mikrofonnya gue nggak tahu pasti ada berapa total mikrofon, tapi di physically gue ngeliat sih ada 3 lubang yang terdapat di W820NB ini. Ruangan gue ini ada suara fan dari PC, dari lighting, dan juga ada suara dari AC terdengar cukup jelas. Tapi gue nggak tahu apakah suara tersebut masih bisa kalian dengar atau enggak. Silahkan kalian lihat sendiri. Dan itu aja ya mengenai kualitas dari mikrofonnya. Kita lanjut yuk ke reviewnya. Oke, sekarang kita masuk ke yang terakhir yaitu bagian sound quality-nya. Seperti biasa sound quality bersifat subjektif. Jadi apa yang gue sharing di sini merupakan selera dan pendapat dari gue pribadi. Langsung aja, Edifier W820NB ini gue udah menggunakan sekitar 2 minggu belakangan ini ya. Jadi ketika out of the box dan pertama kali gue menggunakan headphone ini, gue merasa memang signature suaranya tuh agak sedikit mengarah ke arah bright, dengan treble yang cukup berasa di boost dengan kuantitas bass yang berasa cukup aja, tapi dia bukan tipikal bass yang melimpah. Tapi ketika gue menggunakan sekitar hampir 2 minggu, mungkin karena kuping gue udah mulai terbiasa, gue merasa untuk signature-nya ini sekarang lebih ke arah yang cukup balance dan cukup natural menurut gue. Jadi untuk treble-nya gue nggak merasa segitu bright-nya. Jadi dalam artian untuk high frekuensinya tuh dia cukup extend, bisa menghasilkan suara-suara seperti petikan gitar, suara splash, suara snare. Itu tuh masih cukup nyaman dan detailnya tuh bagus ya. Jadi cukup natural. Overall sih gue masih enak kok mendengarkan treble di W820NB ini. Dan untuk treble-nya pun gue nggak merasa bikin ear fatigue ya. Dalam artian gue menggunakan headphone ini tuh sekitar 2 jam, tapi dia nggak ada berasa tajam, berasa harsh gitu, nggak ada. Jadi even dia mempunyai treble yang cukup mengarah ke arah bright, tapi dia overall masih smooth kok ketika kalian mendengarkan dalam jangka panjang. Kemudian kalau untuk bagian vokal itu masalah selera sih. Kalau buat gue memang vokal W820NB ini
bukanlah tipikal vokal yang gue suka. Jadi memang vokalnya tipikal lebih ke arah yang tipis dan agak kering. Mungkin sisi positifnya, vokal ini tuh enak banget ketika kalian pakai buat nonton film atau dengerin podcast karena dia detail vokalnya tuh bagus. Setiap kata-kata yang keluar dari headphone ini tuh memang terdengar jelas. Tapi kalau untuk musik, gue berharap supaya suara vokalnya itu lebih full body dan lebih tebal supaya lebih enak aja buat selera gue. Tapi memang W820NB ini bukan tipikal vokal yang seperti itu. Positifnya dia dari sisi vokalnya tuh nggak berasa shouty ya atau berasa nyerang gitu, dan overall vokalnya masih cukup enak. Terutama untuk kalian mungkin yang suka dengan genre rock, di sini masih cocok buat genre-genre tersebut. Untuk sisi bass, kalau kalian basshead, kalian coret aja headphone ini karena memang ini bukan tipikal headphone yang fun, yang berasanya tuh bassnya menggelegar, yang enak gitu. Tapi dia malah kadang-kadang gue berpikir ketika gue cobain lebih ke arah headphone monitoring, tapi dia tetap jauh dari kata headphone monitoring ya. Dalam artian, kalau kalian pernah dengar Audio-Technica M40X, secara sekilas, secara signature itu masih agak mirip, sama seperti W820NB ini. Jadi kalau kalian bandingkan M40X dengan M50X, meskipun sama-sama tujuannya untuk monitoring, tapi kan M50X tuh lebih berasa bassnya tuh lebih besar, lebih berasa fun. Sedangkan M40X malah adiknya lebih berasa flat ya, lebih berasa netral. Untuk W820NB ini gue ngerasa juga tipikal bassnya tuh secara kuantitas tuh cukup aja dan gak berasa sisi funnya kalau memang kalian suka dengan bass. Atau beberapa lagu yang memang tuh kadang bassnya berasa lebih enak ketika mempunyai kuantitas yang lebih besar. Jadi intinya kalau buat gue bass di sini berasa tight, berasa rapih, dan cocok banget lah buat kalian yang memang sering mendengarkan genre-genre rock. Tapi kalau untuk R&B, EDM, untuk beberapa lagu pop memang bassnya akan berasa sedikit kurang aja dari sisi kuantitasnya. Untuk sisi teknikalitasnya seperti soundstage-nya gue merasa di sini biasa aja, dalam artian dia normal aja, nggak berasa luas banget tapi juga nggak berasa sempit. Separasinya bagus, perpindahan kiri kanannya berasa jelas dan cukup konsisten. Jadi untuk overall, untuk teknikalitasnya udah sesuai dengan apa yang ditawarkan. Yang terakhir kalau kita ngomongin sisi loudness-nya, dia mempunyai power yang bukanlah tipikal power yang melimpah, tapi kalian nggak akan merasa kekurangan di volume 100% karena buat gue pribadi, gue jarang menggunakan di volume 100% meskipun masih playable, dalam artian masih bisa didengar di volume 100%. Buat gue sih volume 100% udah berasa kenceng, dan mungkin gue akan pakai beberapa kali hanya untuk kebutuhan outdoor yang memang environment-nya tuh berasa berisik banget. Tapi overall gue jarang menggunakan di volume 100%. Untuk loudness-nya gue ngerasa di sini cukup lah buat memenuhi kebutuhan kalian meskipun gue nggak merasa secara power itu berlimpah. Itu aja yang bisa gue share dari W820NB ini. Kalau kalian ada pertanyaan silahkan kalian tulis di kolom komen. Thank you banyak udah nonton dan sampai ketemu di review gue selanjutnya.